Kasih Bu Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun dalam Al-Sani. Semoga kita dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita dan memperbaiki amal ibadah kita. Karena kita telah dapat memperoleh nikmat yang cukup banyak yang tidak bisa kita hitung. Dan pagi ini nikmat yang kita peroleh yaitu kita mengkaji, mempelajari, mengurai surah Al-Maidah ayat 95 di bawah bimbingan Buya Rizal. Dan kita didampingi oleh Ibu Tin dan Ibu Suarmita. Selamat Bu sudah menjelaskan kepada kami apa yang terkandung dalam kosakata dan gramatika dari ayat 95. Baiklah kita membacakan tadabbur dari ayat 95 surah Al-Maidah. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am. Fajaza'um mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlim minkum adiyam balighal ka'bah hadiyam balighal ka'bati au kafaratun ta'amu masakina au adlu zalika siyaman liyazuka wabala amrih afallahu amma salaf wa man 'ada fayantakimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh binatang ketika kamu sedang berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Barang siapa antara kamu membunuhnya dengan sengaja, fajaza'um mislu ma qatala minan na'am. Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.
yahkumu bihi zawa adlim minkum hadiya balighal Ka'bah. Menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah. Itu hadiah itu binatang apa ganti binatang hadiah binatang yang mengganti dibawa Ka'bah. Au kafaratun ta'amu masakina au adlu zalikal siyama, atau denda membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin yang seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, atau berpuasa. Liyazuku liyazukaba liyazukaba liyazuqa wabala amri, dan supaya dia merasakan akibat buruk perbuatannya. Apallahu amma salaf, Allah telah memaafkan yang telah lalu. Wa man ada payan taqimullahu minhu, dan di orang siapa kembali mengerjakannya niscaya Allah menyiksanya. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah maha kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1 dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berkenaan dengan makanan tadi, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bi bahimatuhu al-anami illa ma yutla alaikum ghairu muhilli saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Disitu dikatakan, wahai orang beriman, penuhilah janji-janji yang akad-akad kamu tetapkan, atau akad-akad, penuhilah janji. Akad itu janji, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu, yaitu dengan tidak menghalalkan kamu berburu sedangkan kamu dalam mengerjakan haji. Jadi dalam mengerjakan haji kalian dilarang berburu atau maksudnya membunuh binatang apapun. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut kehendaknya. Kemudian firman la taqtulu sayda antum hurum, janganlah kamu bunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Ihram tadi akar katanya hurum, harama itu haram. Haram itu maksudnya diharamkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan walaupun pekerjaan itu halal. Itu yang dimaksudkan. Pekerjaan kita halal tapi diharamkan dalam kondisi ihram. Itu maksudnya. Al-Baqarah 197 menjelaskan kepada kita berkenaan ihram tadi, itu adalah surah tentang haji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa innallaha yuraddi taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Biasanya orang berangkat ke haji mulai dari bulan Dzulqa'dah terus sampai bulan Muharram kembali. Paman farada fihinnal hajja fala rafasa fala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam mengerjakan haji. Ini yang dikatakan situ. Wala wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apa yang kamu kerjakan merupakan kebaikan, Allah mengetahuinya. Itu dalam perbuatan haji dilarang. Kalau kamu mau jadi haji mabrur, apa yang dilarang di berbuat haji itu misalnya rafas, berbuat fasik, berbantah-bantahan, setelah pulang di haji juga harus dihindari gitu maksudnya. Sehingga kita tidak rafas, tidak fasik, berbuat fasik gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau berkata keji itu juga tidak boleh, di situ maksudnya. Kemudian Allah memesankan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu dengan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal terbaik adalah bekal takwa. Jadi takwa itu sangat banyak sekali yang kita pahami, kita sudah membahasnya di beberapa ayat kita ketemui. Nah, Allah memerintahkan bertakwalah kepadaku.
yaitu wattaquni ya ulil albab, bertakwa kepadaku hai orang-orang yang berakal. Nah, ini pesan yang sangat penting, sangat dalam bagi kita agar sesudah kita melakukan itu. Secara umum setelah melakukan kebaikan, janganlah diikuti dengan melakukan kejahatan. Stop kejahatannya, teruslah berbuat baik. Itu pesan yang disampaikan oleh ayat ini. Kemudian lanjutan ayat 95, wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurum. Hurma gitu. Diharamkan kamu menangkap binatang buruan, ya, binatang buruan darat selama kamu berihram. Jadi inilah ada larangan-larangan. Ihram itu ada bagian yang pekerjaan-pekerjaan yang halal dilarang bagi kita. Pada kondisi di luar haram, dalam ihram, kita boleh berburu, boleh membunuh binatang, sebagainya. Pada waktu ihram, kita dilarang melakukan itu, pesan yang disampaikan ayat ini. Kemudian dalam surah Al-An'am, Allah menjelaskan, awamangkana maitam fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnari kama masaluhu fi zulumat laisa bi kharijim minha kadzalika zina lil kafirina akanu ya'malun. Dikatakan apakah awamang kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi binnar kama masaluhu fi zulumat laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang dihidupkan dalam keadaan gelap gulita. Artinya di satu kondisi diberi cahaya dan sebagainya, dia dapat berjalan dengan tempat yang terang, tetapi yang satu tidak diberikan cahaya, dia berjalan dalam keadaan gelap gulita yang sama sekali tidak dapat keluar padanya. Perumpamaan ini itu diberikan perbedaan di antara keduanya. Nah, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini bagian terakhir ayat itu mengatakan kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Tentu jawabnya tidaklah sama. Dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sama dengan sesuatu. Itu artinya antara orang yang dibangkitkan dalam keadaan bercahaya dengan diterangi dengan cahaya, dengan orang yang dibangkitkan dalam keadaan gelap gulita. Orang dibangkitkan dalam gelap itu adalah orang-orang yang ingkar pada ayat ini tadi. Mereka tidaklah sama tentunya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami itu. Kemudian Allah membuat perumpamaan-perumpamaan yang jelas dijelaskan dalam surah Al-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasim ma'amilat qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha zaghadan minal kulli makanim fakaparat bi anhumillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi wa bima kanu yasnaun. Di situ katakan Allah membuat satu perumpamaan dengan sebuah suatu negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dan dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh apa yang selalu mereka berbuat. Nah, ini Allah mengumpamakan bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat dan mereka ditunjukkan dengan keingkaran-keingkaran sehingga akan disiksa oleh Allah. Balasan bagi mereka mengingkari Allah dan Rasulnya dan memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 33 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allazi yuharibuna Allah wa rasulahu
wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khalafin aw yanqu an yu aw yumpau minal ar zalika lahum hijum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Kemudian dikatakan di situ innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat perusakan ke bumi adalah ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yungfau minal ard. Jadi mereka itu hanyalah dihukum dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka timbal balik lalu dibuang ke negeri atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Zalikal lahum hijum fid dunya walhum fil akhirati azabun azim. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, di akhirat, dan mereka memperoleh siksaan yang besar. Amin. Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, dijelaskan dalam jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jawaban Allah wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Situ doa Nabi Ibrahim tadi katakan qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu wa idz qala Ibrahim. Nah, situ dikatakan mereka makanan, ya, doanya itu berikan jadikanlah negeri ini, negeri Mekah maksudnya, negeri yang aman, untuk penduduknya diberikan rezeki yang banyak, dan bagi mereka yang beriman. Nabi Ibrahim itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Tapi di situ dijawab oleh Allah dengan katakan qala wa man kafara fa'atihu qalilan summa tarhu ila azabin nar. Jawaban Allah itu menunjukkan suatu keadilan Allah. Allah tidak membedakan dalam memberikan rezeki terhadap umat manusia, baikkah kafir maupun beriman. Maka dikatakan wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa atarhu ila azabinnar. Allah berfirman kepada orang kafir pun kami beri kesenangan tapi sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat, wabi salmasir, buruk tempat kembali. Itulah yang dikatakan menunjukkan Allah itu adil. Kemudian juga Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Jin ayat 13, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rohaqa. Di situ barang siapa beriman kepada Tuhannya maka dia tidak takut akan pengurangan pahalanya dan tidak takut pula akan penambahan dosanya dan atas kesalahannya. Itulah mereka orang beriman percaya dan meyakini bahwa Allah itu Maha Adil, maka dia tidak takut dicurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh pengurangan pahala maupun penambahan kesalahan. Malah Allah dia yakin bahwa Allah akan melipat gandakan pahala itu. Nah, orang-orang beriman diperintahkan untuk berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah dan tidak menurut hawa nafsunya. Di situ dijelaskan surah Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an tamfik ayam tinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Di situ dikatakan wa inihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara kalian menurut apa yang diturunkan Allah.
Wala tattabi'u ahwa'ahum. Janganlah kamu ngikut hawa nafsumu. Karena hawa nafsu itu biasa cenderung tidak adil. Menurut keinginan apa yang menguntungkan bagi mereka. Wahzarhum yantiquna an ba'di ma anzalallahu ilaika. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu sebahagian dari apa yang telah diturunkan Allah. Itu orang yang berupaya memalingkan kalian sebagai hakim, sebagai membuat hukum atau memberikan hukuman agar menuruti hawa nafsu mereka. Itu yang dimaksudkan di sini. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bizunubihim. Di situ jika mereka berpaling dari hukum yang telah turunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Allah hendak menjadikan kalian orang yang adil. Oleh karena itu Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 41, ayat surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika aljanakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Potongan al-ayah surah 4, surah Al-Baqarah 143. Di situ dikatakan di situ, maka jangan kamu akan dijadikan umat pertengahan dan kamu melakukan adil lah situ. Cuma setengah lah menjadikan Rasul sebagai saksi, kamu juga sebagai saksi terhadap mereka. Itu yang dijadikan di situ. Nah, kalau surah di lanjutan ayat itu wama, jadi potongan di tengahnya saya ambil, wama kana Allah lidu'a imanakum innallaha bighafurur rahim. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan, Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya setiap kita berbuat, Allah tidak sia-siakan amal ibadah kita, keimanan kita, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pesannya, selalulah berbuat baik. Kemudian dilarang wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta tuqatiluhum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Jangan kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka, balaslah bagi orang yang kafir. Itulah balasan bagi orang yang kafir. Jadi di dalam Masjidil Haram tidak boleh melakukan pemaksiatan. Kalau ada terjadi baru diadakan. Kemudian kalau sekarang ini diawasi sekali oleh laskar-laskar di situ. Kemudian ayat berikutnya au kafaratun ta'amu masakina au adlu zalika min siyamin. Karena melanggar itu dibayarlah kafarat denda dengan memberi makan kepada orang miskin yang seimbang makanan yang dikeluarkan itu dan berpuasa. Itu yang dianukan cara Allah memberikan kepada kita. Maka tentang kafarat ini Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah 196, tapi dia tuh min siyamin au shadaqatin au nusuk. Di situ wajib kamu berfidyah, itu puasa dan bersedekah dengan berkorban. Itu Al-Baqarah. Dan itulah pesan yang kita dapat dari ayat 95 ini. Sebagian yang bisa kami nukilkan karena keterbatasan kami. Kemudian kami juga akan sekarang dalam keadaan kesulitan membaca karena mata ini bermasalah. Oleh karena itu mohon dimaafkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Kami mohon maaf atas kesalahan kami. Kepada Allah kami minta ampun. Mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima